Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Kita masih berbincang soal Pilpres dan keberlanjutan proyek Ibu Kota Negara. Saya akan ke Pak Irwan. Pak Irwan, dampak bagi calon pemilih jika isu IKN ini dimainkan seperti apa nih? Nah, sangat kerdil sekali ya kalau kemudian menjadikan isu IKN ini kemudian menjadi isu elektoral. Bagi kami melanjutkan IKN ini adalah pertama amanah undang-undang, ya. Kemudian yang kedua, bicara IKN ini kan jelas-jelas muaranya adalah keadilan gitu loh. Pemindahan ibu kota inilah sebenarnya perwujudan daripada Pancasila dan NKRI. Inilah strategi kemudian untuk menggeser pertumbuhan yang selama ini lebih ke barat, kemudian kita geser lebih ke timur. Kalau istilah Pak Jokowi selama ini orientasi kita Jawa sentris, nah ke depan dengan adanya IKN ini adalah Indonesia sentris. Bayangin sampai dengan 2024 alokasi APBN untuk IKN itu dibatasi 60 triliun. Sekarang realisasinya sudah 40 triliun lebih. Di sana sudah dibangun infrastruktur dasar tol, rumah sakit, infrastruktur pendidikan, bandara, termasuk juga kantor-kantor pemerintahan. Tiba-tiba kemudian ada satu capres yang kemudian ingin membatalkannya dengan alasan pemerataan. Jadi maksud saya, maaf saya potong Pak Irwan, tapi kalau kita bicara soal teori pertumbuhan wilayah, ini kan sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup panjang sekali, apalagi untuk menghasilkan multiplayer effect. Ya makanya IKN itu harus dilihat sebagai kawasan super hub. Jadi IKN ke depan itu justru sudah dipersiapkan akan memiliki 6 klaster ekonomi. Nanti di sana akan dibangun pusat industri teknologi bersih, kemudian farmasi terintegrasi, industri pertanian, termasuk juga bahan kimia dan produk turunan kimianya. Juga di sana juga ada 2 klaster pendukung, termasuk pendidikan abad ke-21 dan smart city serta pusat industri 4.0. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, membandingkan dengan pembangunan pemerataan kota-kota dengan sebuah terobosan transformasi bangsa berupa ibu kota negara ini tentu keliru ya, karena kami juga akan melanjutkan IKN, tetapi di sisi lain kami akan tetap membangun 10 kota yang akan disulap menjadi kota dengan teknologi tinggi, baik di Sumatera, kemudian di Jawa, termasuk di Pulau Kalimantan, juga di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Baik, Pak Fatul, kalau melihat isu ini kan tiba-tiba langsung gempar seperti itu ya. Apa sih yang menjadi tujuan tim Amin ini menaikkan isu ini? Apakah untuk menggrab pemilih-pemilih di megapolitan? Yang jelas ini kan isu gagasan ya. Jadi kalau kita bilang kerdil ya salah besar. Kerdil itu kalau kita dalam pemilu tuh isunya isu-isu yang tidak penting, gimmick misalnya. Tapi ini isu yang memang jadi kebijakan, dan kebijakan yang dampaknya besar. Anggaran besar, bayangkan Anda bisa mengambil angka ratusan triliun dalam pembangunan IKN ini bukan hal yang remeh-temeh, ini luar biasa besar dalam kebijakan. Jadi kalau kita mengerdilkan diri kita sendiri, menganggap isu ini menjadi isu yang kerdil karena gagasan itu justru kita angkat, ini ya hal yang salah juga. Jadi basisnya bukan basis elektoral ya pasti setiap capres ini kan basis elektoral, ada yang mungkin joget misalnya atau yang mungkin menggarap segmen tertentu, yaitu sah-sah saja karena memang semua ingin punya basis elektoral. Tapi yang kita ingin sampaikan ya aspek gagasan, bahwa pentingnya pertama adalah hal yang paling prinsip bahwa pembangunan di Indonesia ini perlu pemerataan. Bahwa kenapa Mas Anies selalu menyampaikan kita pernah melewati fase-fase satu bangsa, satu negara, dan yang diharapkan adalah satu kemakmuran. Ya karena sampai detik ini perasaan orang untuk merasa bahwa kita punya negara besar seperti Indonesia saat ini, tapi ternyata pemerataannya juga masih sangat minim. Nah, oleh karena itu isu ini pun juga bagian dari isu pemerataan yang penting diperhatikan oleh seluruh pemangku kebijakan dan apalagi menjadi calon presiden. Jadi bisa dipastikan bahwa ini bukan sekedar gimmick politik, gimmick pilpres, tapi akan diberlakukan jika memang nanti tim Amin menang. Ya ini gagasan, makanya kalau dalam konsep besar visi misi itu kan salah satu yang kita baca dalam visi misi itu adalah aspek pemerataan. Bahkan fokus dalam Mas Anies yang disampaikan misalnya kita ingin 8 kawasan misalnya di masing-masing wilayah, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, sebagainya itu punya fokus masing-masing dalam pembangunan, dan itu bagian dari hal yang coba ingin kita sampaikan.
Pak Saiku kemarin sempat mengucapkan bahwa Jakarta akan tetap ibu kota, tapi proyek IKN ini akan dilanjutkan sebagai pusat ekonomi baru. Ya salah satu formulasi yang kita sampaikan seperti itu. Jadi kita juga Artinya setuju dong? ya artinya proses ini kan memang sudah berjalan. Undang-undangnya sudah ada, anggarannya sudah digelontorkan. Walaupun mungkin yang sekarang ini serapannya masih 44% ya di tahun anggaran ini. Tapi itu kan terus berproses. Ya makanya apa yang kita harapkan itu pun juga nanti masa kita mau merobohkan sesuatu yang sudah dibangun dari uang rakyat kan nggak mungkin. Tetapi akan menjadi sesuatu yang mengembangkan kawasan Kalimantan jadi sebagai pusat pertemuan ekonomi hijau. Kenapa aja ketika sudah terbangun begitu? Ya kan nggak mudah prosesnya. Emang bangunnya hanya dengan sekejap mata, anggaran yang sedikit misalnya 89 triliun APBN. Belum lagi nanti ada kerjasama swasta 250 triliunan, belum lagi BUMN ada 120 triliunan. Ini kan anggaran-anggaran besar semua nih. BUMN itu juga punya kita gitu kan. Oleh karena itu makanya kita perlu kritis dalam aspek ini karena ini menjadi hal yang fundamental karena ruang fiskal akan semakin kecil tuh ketika misalnya kita bebankan dalam hal itu. Kecuali mungkin kita memang ingin berhutang besar misalnya. Dan dengan beban hutang yang sudah ada, kemarin ada kasus kereta cepat dan sebagainya, ini tentu menjadi permasalahan yang fundamental. Apakah keputusan ini statement yang disampaikan Mas Anies ini juga menjadi kompak di koalisi? Sudah sepakat dengan hal ini? Ya tentu kalau hal yang terkait dengan Jakarta tapi ibu kota yang jadi kampanye gagasan PKS, ini kan hal yang sudah kami gaungkan ya. Sedangkan Mas Anies lebih ke aspek substansi soal pemerataan dan mengkritisi soal pembangunan IKN yang banyak aspek yang perlu kita soroti. Tapi ke depan saya yakin ini terus bergulir dan bagus sebetulnya publik ditampilkan soal perdebatan gagasan yang fundamental karena perubahannya sangat besar, pindah ibu kota plus anggarannya menggunakan anggaran yang luar biasa besar ratusan triliun. Baik. Saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, ini kan tadi juga sempat dikritisi oleh Pak Fatul dan juga sejumlah pihak mengkritisi bahwa Kalimantan itu, Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Jadi pertumbuhan ekonomi hijau dan dibutuhkan pelestarian lingkungan. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Kalau bicara mengenai Borneo, apalagi Kalimantan sebagai kemudian pusat ya hutan tropis, hutan alam, perlu diketahui Mbak, IKN itu 100% semuanya itu ada di hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri itu jatuhnya dia hutan produksi. Dan itu sebenarnya sebelum jadi IKN sekarang itu sebenarnya semua udah di land clearing itu. Dan kemudian berganti jadi hutan tanaman. Jadi kalau bicara isu kelestarian hutan, justru sebenarnya nggak bisa dihubungkan dengan IKN karena justru ke depan IKN itu dijadikan jadi salah satu forest city gitu. Termasuk juga saat ini kondisi hutan di Kalimantan baik secara keanekaragaman hayati juga prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga tetap kemudian itu menjadi prioritas. Jadi justru saya melihat tadi, saya kembali tadi sedikit Mbak Cynthia terkait gagasan yang dikatakan Mas Fatul. Ini gagasan yang bagaimana? Menurut saya gagasan ini, kalaupun memang ingin disampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, lebih baik ini diharmonisasikan dulu di dalam internal koalisi, karena kan lucu gitu loh. Ini kemudian nanti Pak Anies kemudian PKS ingin menolak IKN, tetapi sebenarnya mengharmonisasi koalisi aja nggak mampu, gimana kemudian mampu mewujudkan gagasan yang disampaikan ke publik ini. Justru hanya menimbulkan keributan. Kami juga di Kalimantan resah kok mendengar seperti ini. Kenapa? Ya itu tadi, puluhan tahun kita di Kalimantan berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Kalimantan Timur itu Mbak, 630 triliun. Tiap tahunnya menyumbang PDRB terhadap PDB nasional. Kalau 630 triliun tiap tahun kita sumbangkan, mengapa 60 triliun untuk membangun kawasan pusat, kawasan inti pusat pemerintahan ini kemudian diributkan? Kalau memang tidak mampu, ya udah biarkan kami di Kalimantan Timur yang membangun IKN ini untuk negeri ini. Kami cinta terhadap NKRI ini. Tetapi bagaimana perasaan terhadap tiba-tiba PKS menyatakan tetap di Jakarta sementara ini sudah menjadi sebuah amanah undang-undang. Menurut saya sebelum itu dilemparkan ke publik sebagai calon presiden, mending Pak Anies mengharmonisasikan dulu gagasannya ini, gagasan yang dianggap bagus ini di dalam koalisi. Karena kemarin cawapresnya Caimin mengatakan sampai dengan
kemarin dia meyakini undang-undang IKN harus dilaksanakan. Baik, terakhir singkat Pak Fatul, hanya dinilai sebagai menciptakan keributan saja. Singkat saja tanggapan Anda. Ya enggak lah, justru ini gagasan yang fundamental. Kalau soal harmonisasi ini kan juga berproses ya. Ya perubahan-perubahan juga simpel. Ini mohon maaf dengan segala hormat Bung Irwan saja kan nih partainya dengan sangat mudah pindah kemarin kan. Ini tentu bukan sesuatu yang dinamis gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir soal itu dan ke depan pasti ini akan jadi pembicaraan yang didudukan secara setara dalam pembahasan yang objektif dan juga setara di antara semua pihak gitu. Baik, dinilai cukup setara bagi semua pihak. Terima kasih juru bicara Timnas Amin, Pak Ahmad Fathul Bari, dan juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Pak Irwan Veko sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih Mbak Cynthia, Mas Fatul.